Setelah memeriksa 9 saksi pembunuhan petugas pajak, pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi di tempat kejadian perkara. Informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama rekan kami. Ada Andika Bakti yang berada di Nias, Sumatera Utara. Andika, bagaimana jalannya prarekonstruksi dan apakah masih ada penjagaan di lokasi kejadian? Zakia, prarekonstruksi sudah selesai dilakukan di lokasi tempat kejadian perkara, yakni di Jalan Yosudarso, Desa Hilihau, Kota Gunung Sitoli. Dan pada saat prarekonstruksi berlangsung tadi, ini pelaku utama dengan inisial AL memerankan ataupun memperagakan perannya dalam kasus pembunuhan terhadap 2 petugas Dirjen Pajak di Kepulauan Nias. Dan tadi peran yang dilakukan oleh pelaku inisial AL ini mulai dari menyambut korban yang menagih pajak, kemudian mengambil pisau dari dalam gudang, kemudian penusukan yang dilakukan dan diteruskan dengan pengejaran korban yang berusaha melarikan diri, dan terakhir ini peran yang diperagakan oleh pelaku AL adalah melakukan pemukulan dengan batu hingga kedua petugas dari Dirjen Pajak ini meninggal dunia. Dan tadi bukan hanya pelaku utama AL saja yang menjalani ataupun terlibat dalam prarekonstruksi ini, Zakia, tapi juga sejumlah saksi juga terlibat dalam prarekonstruksi yang terjadi tadi. Mereka memperagakan sejumlah peran untuk membantu pelaku inisial AL menghabisi nyawa korban. Dan dengan terlibatnya sejumlah saksi di sini, ini berbanding terbalik dengan pernyataan awal yang dilontarkan oleh pelaku AL, di mana sebelumnya pelaku AL mengatakan bahwa pembunuhan ini dilakukannya sendiri saja, tidak ada keterlibatan pihak manapun. Dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga prarekonstruksi yang dilakukan tadi, ternyata terungkap bahwa ada keterlibatan sedikitnya 4 orang saksi dalam pembunuhan yang dilakukan kepada 2 petugas Dirjen Pajak. Dan dapat saya tambahkan pula, Zakia, jumlah saksi yang saat ini sudah diperiksa sebanyak 10 orang, dan jumlah ini bertambah 1 orang dari sebelumnya sebanyak 9 orang. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dari hasil prarekonstruksi yang sudah dilakukan tadi, karena masih ada kemungkinan bahwa ada pelaku-pelaku tambahan dari kasus pembunuhan yang terjadi di Gunung Sitoli ini. Dan ini sesuai dengan pernyataan yang sebelumnya sempat diungkapkan oleh Kapolres Nias. Dan dapat saya jelaskan, Zakia, saat ini hingga sore hari ini lokasi tempat kejadian perkara ini masih dijaga oleh beberapa petugas dari TNI, dan ada juga polis lain ataupun garis polisi yang masih diletakkan di kediaman ini. Dan ini rumah pelaku ini jaraknya hanya sekitar 4 meter saja dari jalan lintas antar kabupaten, yakni Jalan Yosudarso, Zakia. Dan dapat saya jelaskan, ini adalah gudang milik pelaku, dan lokasi penusukan itu terjadi di pondok yang ada di sebelah kanan gudang ini. Di sana ada sebuah pondok, dan di sanalah petugas yang menagih pajak datang, kemudian disuruh menunggu di sana, dan selanjutnya pelaku datang masuk ke dalam rumahnya, yang ternyata masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau. Kemudian kembali pelaku tersebut ke pondok tersebut, dan di pondok tersebutlah pelaku melakukan penusukan beberapa kali kepada 2 korban yang merupakan petugas dari Dirjen Pajak di Kepulauan Nias. Kemudian setelah melakukan penusukan, kedua korban ini sempat berusaha untuk melarikan diri melalui jalur yang tepat berada di samping pagar ini. Namun usaha korban untuk melarikan diri gagal, sehingga pelaku langsung memukul korban dengan menggunakan batu hingga akhirnya meninggal dunia. Dan tadi sempat disebutkan oleh Kapolres Nias bahwa pelaku ini dapat dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Zakia. Ya, baik. Terima kasih Andika Bakti atas informasinya.